Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusriani Syarifuddin, NIM 1931041130 dari kelas PJKRD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik di ujian akhir semester saya dengan judul materi yaitu perkembangan motorik anak di usia 5-6 tahun. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa itu motorik. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Itu perbedaan antara motorik dan perkembangan motorik. Kemudian, pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Kemudian, peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tidak mendapat masalah dengan jantungnya karena sering melakukan aktivitas rutinnya seperti bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut sangat menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasannya. Kemudian peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosiologi dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar. Kemudian peran kemampuan motorik anak kognifikan. Untuk kognifikan anak itu, maksud saya peran kemampuan motorik untuk kognitif anak itu meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau aktivitas motorik mereka juga semakin banyak. Kemudian kemampuan motorik kasar dan halus anak di saat usia sampai 5 tahun. Perkembangan motorik anak itu terbagi menjadi perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh mereka. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Kemudian ada beberapa golongan 3 keterampilan motorik anak, yaitu keterampilan lokomotorik, seperti berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Kemudian keterampilan non-lokomotorik, seperti menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat. Contohnya mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap atau melempar bola. Itu contohnya. Kemudian, gerakan motorik kasar anak usia TK. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti seorang orang dewasa. Kemudian, gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Untuk perkembangan motorik kasar seorang anak di usia TK atau di usia 4-5 tahun. Kemudian kita beralih ke materi gerakan motorik halus anak usia TK. Yang bagaimana itu dimaksud gerakan motorik halus? Gerakan motorik halus apabila gerakannya hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Bedanya dengan perkembangan motorik kasar seorang anak dilakukan dengan otot-otot besar, sedangkan untuk perkembangan motorik halus anak itu dilakukan oleh otot-otot yang kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan motorik halus tidak perlu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Kemudian kita beralih ke perbedaan jenis kelamin, juga sangat menentukan perkembangan motorik seorang anak.
Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan mereka yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompati tali atau skipping, melompat-lompat dengan bola besar atau hopping untuk seorang anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap, dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan mereka. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Itulah perbedaan anak perempuan dan anak laki-laki pada perkembangan motorik. Kemudian pada usia berapa seorang anak bisa melakukan gerakan motorik halus atau gerakan motorik kasar? Biasanya tuh mereka berkembang pesat dimulai pada usia kira-kira 3 tahun. Di usia itu, anak dapat meniru cara ayahnya memegang pensil, namun posisi jari-jarinya masih belum cukup jauh dari mata pensil. Selain itu, anak masih kaku dalam melakukan gerakan tangan untuk menulis karena belum terbiasa atau belum terlatih. Namun saat anak berusia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil warna atau krayon untuk menggambar, karena mereka sangat excited untuk mempelajari dan menggunakan krayon tersebut. Sedangkan gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dalam koordinasi. Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupan mereka kelak. Misalnya, anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, dia akan senang berolahraga. Dia tidak akan malas-malasan untuk bergerak. Mungkin kita akan berlari ke materi selanjutnya, yaitu saya akan membacakan sedikit penjelasan dalam buku Anak Prasekolah 2000. Tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Tertulis pada buku Anak Prasekolah. Kemudian saya juga akan membacakan sedikit tentang peranan kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Menurut saya itu sangat penting, sangat berpengaruh juga bagi fisiologi seorang anak dalam perkembangan motorik, baik itu perkembangan motorik halus maupun perkembangan motorik kasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ujian akhir semester saya ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.